Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rosita Wijayanti di materi belajar pemrograman web secara otodidak melalui channel Rosita Wijayanti. Di part sebelumnya kita sudah membuat desain database relasional sederhana, masih menggunakan 4 tabel saja ya. Jadi karena ini masih belajar pemula dan belajar otodidak, jadi kita menggunakan 4 tabel untuk membuat satu aplikasi. Nanti kalau misalnya teman-teman semua sudah paham bagaimana cara membuatnya, silahkan bisa ditambahkan sendiri tabel-tabel, menu-menu, atau fasilitas-fasilitas berikutnya yang ingin ditambahkan ke aplikasi yang sudah kita buat. Nah, bagaimana caranya untuk mengimplementasikan rancangan database yang sudah kita buat di Microsoft Visio untuk menjadi database aplikasi? Di sini kita akan membuat database dengan MySQL melalui ini aplikasi SAM. Jadi caranya cari aplikasi SAM. Jika sudah ada di taskbar tinggal diklik saja ya, maka akan keluar kontrol panel. Jika belum ada silahkan cari di pojok kanan taskbar, atau bisa juga dengan cara klik lambang Windows sebelah kiri bawah lalu ketik XEMPP. Nah, ini akan muncul XEMPP control panel, tinggal klik maka nanti akan keluar jendela seperti ini. Nah, untuk menggunakannya kita klik start di Apache, MySQL, dan FileZilla. Oke, ini kita allow ya, ada pertanyaan. Nah, setelah kita start, kita bisa minimize ini, otomatis nanti bisa menjalankan aplikasi dari XEMPP melalui browser. Jadi kita pakai browser untuk mengakses website di lokal server komputer kita. Nah, bagaimana caranya membuat database aplikasi di MySQL melalui ini lokal server? Jadi di sini sudah nyala ya lokal servernya. Kita bisa buka browser. Di sini ada browser. Ketikkan localhost /php myadmin. Kita tunggu sampai terbuka. Nah, ini tampilan awal ketika kita membuka jendela PHP myadmin. Melalui ini kita bisa membuat database MySQL yang akan kita gunakan sebagai ruang penyimpanan data dari inputan di aplikasi yang kita buat. Nah, ini kemarin kita sudah membuat desain database relasional, walaupun masih sangat sederhana sekali ya. Jadi hanya menggunakan 4 tabel, lalu akan kita implementasikan menjadi database di MySQL. Nah, ini halaman pertama. Ketika kita membuka PHP myadmin, jika ingin membuat database baru, ini ada beberapa database bawaan ya ketika kita menginstal SAM untuk membuat database baru untuk tempat penyimpanan aplikasi kita, maka klik tulisan baru di atas ini, atau new, atau ini lihat saja yang simbol database dengan tanda plus. Kita klik, akan muncul seperti ini. Isikan nama databasenya. Misalnya saya menggunakan nama service laptop.
Ini saya klik, namanya service laptop, bisa dengan nama apapun ya, tanpa menggunakan spasi. Terus kita klik buat. Nah, maka di sebelah kiri ini muncul database baru dengan nama service laptop. Ini simbolnya masih seperti tanda min ya. Ini artinya di dalam database ini belum ada tabel yang dibuat. Seperti ini kan, ini di dalamnya sudah ada tabel-tabel. Nah, ketika seperti ini belum bisa dibuka. Ini belum ada database belum ada tabel di dalam database ini. Untuk menambahkan tabel di dalam database kita tinggal klik nama database di sebelah kiri. Nah, di sini muncul halaman buat tabel, lalu ada kolom pengisian nama tabelnya. Kita lihat kemarin kita punya tabel user. Ini tabel user ya. Sekarang kita buat tabel user di database kita. Ini saya singkat menjadi tb_user. Jumlah kolomnya berapa? Jadi jumlah kolomnya ini ada nomor ID, nama user, alamat user, nomor telepon, username, dan password. Berarti ada 6 kolom. Kita ganti ini jumlah kolomnya menjadi 6. Lalu klik kirim. Nah, akan muncul ini halaman untuk kita mengedit nama-nama kolom di dalam tabel user. Nama kolomnya sesuai dengan nama atribut di tabel yang sudah kita buat. Jadi yang pertama ada nomor ID. Kita tuliskan di sini nomor ID. Nomor pakai huruf kecil aja ya, tidak boleh pakai spasi. Nomor ID. Nah, di sini ada tipe data. Tipe data itu berarti si nomor ID ini nanti akan diisikan data dengan tipe apa. INT itu integer, varchar itu untuk karakter, teks juga untuk menyimpan data karakter. Jadi karakter itu bebas apa aja ya, bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Silakan bisa dipelajari atau bisa googling tentang tipe-tipe data di MySQL biar penjelasannya lebih lengkap. Ini ada bermacam-macam tipe data ya. Jadi nomor ID walaupun itu isinya nomor, tapi kita tidak menggunakan integer. Kenapa? Karena nomor ini hanyalah nomor yang tidak dipakai dalam perhitungan matematika seperti penjumlahan atau pengurangan. Jadi kita pakai saja tipe datanya dengan varchar. Berikutnya ada nama user. Nama user kita juga pakai varchar. Kita ketik nama user. Tipenya varchar. Lalu ada alamat user. Kita ketikkan di sini alamat user. Kita pakai varchar juga atau pakai teks. Teks boleh teks. Jadi teks ini lebih panjang ranknya daripada varchar. Kita pakai teks ya. Lalu ada nomor telepon. Ini walaupun isinya nomor, tapi tetap kita gunakan varchar, bukan gunakan number atau integer. Berikutnya ada username dan password. Kita juga gunakan varchar. Username
varchar, dan password. Ini juga varchar. Nah, setelah dituliskan semua atribut atau kolom untuk tabel user, maka kita klik simpan di sini. Di bawah sini. Oh, maaf, ada yang terlupa. Jadi kalau varchar, kita harus masukkan berapa panjang karakter untuk masing-masing atributnya. Nomor ID berapa panjangnya maksimal? Kita tuliskan panjang maksimalnya, misalnya panjang maksimalnya 30 ya untuk nomor ID. Nama user, nama lengkap paling panjang berapa? 255 ya, ini maksimal untuk varchar. Lalu alamat user, teks tidak perlu karena teks sudah panjang. Nomor telepon paling panjang berapa? 30. Kita inputkan 30. Username maksimal kita pakai 30 juga. Dan password maksimal 15. Misalnya begini ya. Kita klik simpan di sini. Nah, ini sudah lihat di sebelah kanan ini. Jadi di database dengan nama service laptop itu sudah terbentuk tabel baru dengan nama tabel user. Susunan tabel atau struktur tabelnya itu ada di sebelah kanan. Ini ada struktur tabel untuk TB user. Ini ada keterangannya TB user, tabel namanya TB user. Ini strukturnya. Nah, di sini kan nomor ID sebagai primary key untuk tabel user. Jadi kita harus tambahkan primary key karena ini belum ada primary key-nya ya, baru kolom-kolom biasa. Bagaimana cara menambahkan primary key pada satu tabel di MySQL? Kita klik atau centang di atribut yang akan digunakan sebagai primary key. Lalu kita ke ini, gambar kunci dengan tulisan utama. Kita klik. Nah, maka akan muncul simbol kunci di atribut nomor ID. Itu artinya bahwa si nomor ID ini digunakan sebagai primary key untuk tabel user. Lanjut ya. Berikutnya kita akan tambahkan tabel baru, yaitu tabel penjualan. Di sini kita punya tabel penjualan. Bagaimana cara menambahkan tabel baru di database service laptop dengan nama tabel penjualan? Kita lihat di bagian kiri. Ini bagian kiri. Kita klik nama databasenya, service laptop. Sudah ada tabel user ya di sini. Di bawah nama database itu ada klik baru. Jadi ada menu dengan nama baru. Ini simbolnya simbol seperti Excel ya, tabel seperti itu dengan tanda plus. Itu kita klik untuk menambahkan tabel baru. Nah, ketika kita klik maka akan muncul halaman seperti ini di bagian kanan. Lalu kita tuliskan nama tabel baru yang akan kita buat di atas ini. Kita pakai nama TB penjualan. Berapa kolomnya? Jadi ini kan defaultnya ada 4 kolom ya. Nah, di sini kita mau tambah berapa kolom lagi dari total kolom di bawah ini yang sudah ada. Kita hitung ya. Ini ada berapa atributnya? Ada nomor transaksi, tanggal penjualan, kode barang, jumlah beli, harga beli satuan, total harga, dan nomor ID. Kita
kita memerlukan 7 kolom di tabel penjualan. Di sini sudah ada 4, berarti kita tambah 3 lagi ya. Ini kita tambah 3 lagi, klik kirim. Nah, maka akan bertambah kolomnya di bawah. Berikutnya caranya sama seperti tadi, membuat tabel user. Jadi nama-nama atribut atau nama-nama kolomnya diisikan di kotak-kotak yang paling kiri dari struktur tabel yang akan kita buat. Namanya apa saja? Ada nomor transaksi, nomor trans. Kita singkat saja ya. Masalahnya nanti kalau terlalu panjang, ketika kita coding untuk interface akan menampilkan datanya, kita agak kesulitan untuk codingnya. Jadi sebisa mungkin, sesingkat mungkin nama atribut yang dibuat di dalam database, tapi tetap kita bisa mengingat ya, jangan sampai tidak diingat. Nomor trans kita gunakan tipe data varchar dengan panjang tadi kita samakan semua ya. Semua kode atau ID kita samakan, tipenya varchar 30 ya. Berikutnya ada tanggal penjualan. Kita singkat jadi TGL trans. Jadi tanggal transaksi ya. Tipe datanya karena tanggal kita pakai date. Nah, date tidak perlu panjang atau nilai. Berikutnya ada kode barang. Oh, ini koneksinya koneksi tabelnya kurang ya. Jadi kode barang itu memerlukan data barang dari tabel barang. Ini kita tambahkan ya. Nah, sudah. Berikutnya ada kode barang. Kita tambahkan di sini kode barang pakai varchar 30. Lalu ada apa lagi? Ada jumlah beli. Ini kita singkat jadi JML beli. Jumlah jual ya harusnya ya, bukan jumlah beli. Ini kita ganti jadi jumlah jual. Artinya jumlah atau KTY aja ya, kita ganti jadi KTY atau quantity. Jumlah belinya kita ganti jadi KTY. Nah, di sini kita ganti jadi KTY. Quantity karena itu isinya angka dan akan dilakukan perhitungan matematika, jadi ada pengurangan, ada penambahan, ada perkalian untuk si quantity ini, maka tipenya integer, jangan varchar. Oke, berikutnya ada harga beli. Harga jual ya harusnya ya. Ini kita sekalian perbaiki, koreksi jika ada yang salah. Harga jual satuan. Nah, ini kita temukan ya, ketika di tabel barang sudah ada harga jual dan di tabel penjualan memerlukan harga jual, maka di sini itu tidak perlu dijadikan atribut. Tapi nanti kita tetap bisa mengambil data harga jual dengan cara mengkoneksikan kode barang yang menjadi atribut di tabel penjualan. Jadi ini tidak perlu ada tabel jual, tidak perlu ada harga jual. Setelah quantity ada total harga. Ini ada total harga.
Total harga juga isinya adalah angka-angka yang akan ada proses perhitungan matematika, ada perkalian nanti dengan quantity. Jadi kita gunakan tipe integer. Berikutnya ada nomor ID, yaitu nomor ID user yang menginputkan transaksi ini. Nomor ID tadi disamakan ya, ketika si nomor ID ini di atribut tabel penjualan adalah foreign key, maka tipe datanya disamakan dengan primary key yang ada di tabel asalnya. Jadi di tabel asalnya itu di tabel user ada nomor ID, tipe datanya varchar 30 ya. Ini kita klik varchar 30. Jadi kalau varchar harus ada isian panjang atau nilai. Panjang atau nilai itu adalah jumlah karakter maksimal yang diinputkan untuk data di atribut tersebut. Oke, sudah diinputkan semua ya. Ini kelebihan, nggak apa-apa karena tadi kita tidak usah menggunakan harga jual untuk menjadi atribut di tabel penjualan karena sudah ada kode barang. Bagaimana cara mengambilnya nanti ketika kita sudah masuk ke coding ya. Ini masih di database. Kita simpan, klik simpan, maka akan muncul tabel baru dengan nama TB penjualan ya di database service laptop. Sekarang ada dua tabel namanya TB penjualan dan TB user. Seperti biasa kita tambahkan kunci utama atau primary key. Yang mana yang mau digunakan sebagai primary key? Yang digunakan sebagai primary key adalah nomor transaksi. Kita checklist nomor transaksi, lalu klik di lambang kunci dengan tulisan utama sampai muncul lambang kunci di sebelah nama atribut yang dipilih menjadi primary key. Lalu berikutnya ada tabel apalagi? Tabel pembelian. Kita buat tabel pembelian seperti tadi. Klik di bawah nama database ada tulisan baru atau ada simbol tabel dengan tanda plus di bawah. Kita klik. Nah, di sini isikan nama tabelnya, ada TB pembelian yang berfungsi untuk menyimpan data pembelian dari supplier, pembelian barang dari supplier atau untuk stok toko. Kita lihat apa saja atributnya. Nah, di sini kita koreksi lagi ya. Jika sudah ada kode barang dan di sini sudah ada harga jual, ini kode barangnya sudah terhubung, maka tidak boleh ada lagi atribut di tabel asalnya ini yang menjadi atribut di tabel pembelian. Nanti ada double data ya. Misalnya kode barangnya sudah disimpan di sini, jika harga jual satuannya juga tersimpan di sini, ini harga beli ya harusnya. Itu maka akan double datanya. Jadi ini tidak perlu. Ini kita hapus aja dulu dari desain atau rancangan database-nya. Kita simpan ya. Di tabel pembelian ada berapa atribut? Ada nomor faktur, ada tanggal pembelian, ada kode barang, ada quantity, ada total harga, ada ID user 1 2 3 4 5 6. Ada 6 ya. Ada 6 di sini sudah tersedia 4 1 2 3 4 kolom. Kita tambahkan lagi karena 6 kurang 2 kolom. Kita klik kirim. Maka di sini menjadi 6 kolom. Kita inputkan nama atributnya atau nama kolom-kolomnya, ada nomor faktur. Nomor faktur kita pakai varchar 30. Kita samakan saja semua primary key-nya menggunakan
tipe data varchar 30. Setelah nomor faktur ada tanggal pembelian ya. Jadi kita singkat saja menjadi TGL beli. Ini tanggal pembelian ya. Tanggal tipenya date. Lalu ada kode barang. Kode barang itu primary key-nya tabel barang. Jadi kita gunakan varchar 30. Oke. Lalu ada quantity atau jumlah pembelian. Ini KTY. Karena quantity nanti ada perhitungan angka ya, jadi kita gunakan tipe data integer. Berikutnya ada total harga. Kita juga gunakan tipe data integer. Ini berarti total harga pembelian ya. Berbeda dengan tadi di tabel penjualan, walaupun nama kolomnya sama, tapi itu total harga penjualan. Total harga isinya angka dan akan ada perhitungan matematika, penambahan, pengurangan, penjumlahan, perkalian. Jadi kita gunakan integer. Dan yang terakhir ada ID user. Dia adalah primary key dari tabel user. Nomor ID ya, bukan ID user. Nomor ID, jadi kita gunakan varchar 30. Kita klik simpan. Lalu kita tambahkan primary key untuk tabel pembelian, yaitu nomor faktur. Kita checklist di nomor faktur dan klik lambang kunci utama. Sudah jadi tabel pembeliannya. Dan yang terakhir ada tabel barang. Kita klik baru. Kita masukkan namanya TB barang. Berapa jumlah kolomnya? Tabel barang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ini sudah ada 4, jadi tambah 1 menjadi 5. Kita isikan nama atribut atau nama kolom-kolomnya. Ada kode barang. Ini primary key, jadi kita gunakan varchar 30. Terserah ya, kalau buat teman-teman semua mau pakai varchar berapa itu terserah. Kalau saya untuk 30 karakter maksimal untuk kode itu saya rasa udah cukup. Kode barang, lalu nama barang. Nama barang kita gunakan varchar berapa nama barang? Varchar 255 aja ya, biar agak longgar. Lalu ada jumlah stok. Jumlah stok ini isinya angka atau number. Dan nantinya mungkin ada perhitungan matematika, yaitu pengurangan ketika ada penjualan dan penjumlahan ketika ada pembelian. Jadi kita gunakan tipe data integer. Lalu ada harga beli dan harga jual. Harga beli juga nanti ada perhitungan matematika dikalikan dengan quantity untuk jadi total harga. Jadi kita menggunakan tipe data integer. Begitu juga harga jual, kita gunakan tipe data integer. Klik simpan. Nah, jadilah tabel keempat, yaitu tabel barang. Kita tambahkan primary key. Klik. Lalu klik kunci utama. Oke, ini tadi database sederhana kita sudah jadi. Database-nya dengan nama service laptop. Ada 4 tabel di dalamnya yang digunakan untuk menyimpan data entitas-entitas. Dan ini nanti siap digunakan dan dihubungkan dengan interface untuk menjadi satu aplikasi utuh. Oke. Seperti itu dulu
untuk pembahasan di video kali ini. Jadi jangan lupa ya yang mau menonton part ini, tonton juga part-part sebelumnya agar dapat memahami alurnya. Jadi di playlist belajar pemrograman web secara otodidak di channel saya itu ada part 1 dan seterusnya. Itu bersambung ya, jadi bersambung sampai nanti di akhir itu semua bersambung, walaupun setiap videonya ada materi sendiri-sendiri. Jadi jangan lupa untuk menyimak dari part 1 sampai part terakhir agar bisa membuat atau tahu bagaimana cara membuat website atau aplikasi berbasis web. Oke, video kali ini saya akhiri, sampai ketemu di part berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.